Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya Amliku Ashabul Kahfi dengan NIM 22109 Prodi Informatika angkatan 2022 yang akan menjelaskan tentang tugas akhir pada video keempat, yaitu tentang regresi linear atau non-linear. Sebenarnya tugas akhir pada yang kali ini itu ada di sini. Untuk apa sih kita ngapain di PPT yang ke-8 itu, yaitu buatlah menggunakan rapid minor untuk regresi non-linear. Untuk perintahnya ada di slide 42, kata Ibu Siska selaku dosen pengampu, yang mana regresi linear atau non-linear. Cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear. Ya, pada poin pertama ada pengamatan visual atas data visualisasi, dan yang kedua ada pengamatan akurasi hasil pemodelan. Nah, terus ada cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasi non-linear, yaitu regresi polinomial, regresi non-linear, transformasi data non-linear menjadi linear. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jadi di sini seperti biasa kita melakukan search dulu terlebih dahulu mengenai apa sih regresi linear atau non-linear ini sebenarnya. Oke, kita cari terlebih dahulu. Yang pertama, regresi. Tadi kan ada regresi linear dan non-linear. Kita pecah lagi menjadi dua kata, yaitu regresi. Yang pertama, kata pertama ada X dan Y. Regresi adalah proses memprediksi nilai secara kontinu. Yang X pada sumbu X itu variabel bebas. Yang kedua, Y itu sumbu Y ada variabel tak bebas. Jadi teman-teman kan terbiasa membuat semacam panah berbentuk silang gitu tapi lurus. Kan ada di sini dijelaskan. Oke, lanjut. Model regresi ini seperti ini. Untuk model regresinya ada CO2 dan UCAL. Terus tipe model regresi yang pertama ada regresi sederhana. Regresi sederhana ini ada regresi sederhana linear, regresi sederhana non-linear. Ya, yang itu contohnya ada memprediksi CO2 emission dan engine size dari semua mobil. Terus ada regresi variabel jamak atau berganda, ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu regresi variabel jamak linear, yang kedua regresi variabel jamak non-linear. Contohnya ada memprediksi CO2 emission vs engine size dan silinder dari semua mobil. Terus kita cari tahu terlebih dahulu. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Nah, analisis regresi ini diukur, fungsinya untuk mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel. Jadi yang seperti yang tadi antara X dan Y. Sedangkan dalam regresi majemuk dikaji lebih dari dua variabel. Oh, bukan. Oke. Terus, nah, ini merupakan linear positif dan ini merupakan linear negatif. Ini kurvanya yang linear positif cenderung ke atas dan linear negatif cenderung ke bawah. Ada curve linear positif dan curve linear negatif. Nah, bentuknya agak sedikit melengkung berbanding beda dengan linear biasa tadi. Terus di sini ada analisis regresi linear. Nah, untuk bentuk grafiknya seperti ini untuk analisis regresi linear. Yang pertama, analisis regresi linear itu cenderung naik, teman-teman. Terus kita lanjutkan regresi linear untuk memprediksi nilai kontinu.
Nah, ini semuanya penjelasan tentang regresi dari sekian banyaknya slide. Kenapa banyak? Karena regresi itu merupakan salah satu bidang materi yang lumayan sulit untuk dibahas. Nah, ini ada regresi polinomial, tipe regresi, ada mengapa regresi non-linear diperlukan, mengapa regresi non-linear diperlukan, regresi non-linear, dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang regresi linear dan non-linear, sekarang kita melakukan pengamatan visual atas data visualisasi. Biasanya ciri khas dari tipe regresi ini untuk bentuk datanya itu berbentuk kurva yang memiliki bulat-bulat teman-teman, bulatan biru. Nah, jadi di sini dapat terlihat. Nah, untuk visualnya seperti itu. Terus kita masuk kepada AI Studio-nya, teman-teman. Kita buka. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya sudah membuat step by step untuk memilih yang terbaik antara regresi linear atau non linear. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa yang tadi setelah saya bilang untuk regresi linear dan non linear ini kurang lebih seperti itu, teman-teman. Di sini jadi pembedanya dari sekian banyaknya penjelasan hanya ada pada di generate attribute. Nah, oke, kita bahas lagi ke dalam PPT-nya, yaitu kita lihat kembali tentang cara kerja regresi linear. Nah, cara kerja regresi linear itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini kan tadi kita disuruh nyari emission sama engine size. Engine size dari si car sama emission yang dikeluarkan oleh si mobil. Nah, kurva yang terdapat pada contoh di sini cenderung menjadi apa? Linear apa? Yo, di sini termasuk merupakan cenderung menjadi linear positif. Karena bentuk statistiknya, latensinya terus menaik hingga dari 1 sampai 8 latensinya naik secara lurus, secara horizontal, secara vertikal. Gitu. Terus di sini ada kolomnya, ada engine size, cylinder, fuel, consumption, and CO2 emission. Itu cara kerjanya kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk regresi linear. Cara mencari parameter model terbaik, makanya sama seperti yang tadi yang akan dibahas pada video kali ini. Gimana sih cara nyari permasalahan yang cocok diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear? Tadi kita sudah melihat visualisasi atas data, udah kan? Tadi yang saya bilang, kalau data-data linear itu cenderung menggunakan titik-titik yang berwarna seperti ini dan memiliki sebuah kurva. Kadang naik, kadang turun. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk ke penjelasan dari regresi nonlinear. Regresi nonlinear ini memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas y berupa fungsi non linear dari parameter 0 dan fitur x. Dapat dilihat pada gambar di bawah itu dari regresi non linear itu cenderung memiliki sebuah lengkungan yang berbeda dengan regresi linear. Di sini juga ada regresi polinomial, beberapa data berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Jadi contohnya misalkan Y sama dengan 0, 0 plus 01, X plus 02, X kuadrat, dan seterusnya. Model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear. Jadi model regresi polinomial ini dapat bertransformasi ya teman-teman menjadi model regresi linear. Nah, untuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjutkan lagi.
Untuk penjelasan dari ini kan ada banyak yang dijelaskan di sini teman-teman. Tadi kan pengamatan visualisasi visual atas data atau visualisasi dan kedua pengamatan akurasi hasil pemodelan. Nah, untuk melakukan pengamatan akurasi hasil pemodelan, kita terlihat terlebih dahulu apa sih yang diamati untuk akurasi hasil pemodelan. Kita cari dulu untuk di PPT-nya. Apakah ada untuk mencari pemodelan? Nah, ini kan sudah dijelaskan cara mencari parameter model terbaik. Yang pertama ada X1 sama dengan 5,4 independen variabel. Jadi ini 5,4 atau X1 ini independen variabel atau variabel independen, teman-teman. Kita diterapkannya pada yang tadi seperti yang di awal, yaitu kepada car dan CO2 emission. Terus Y sama dengan 0, 0 plus 01 X1. Jadi the predicted emission of X1. Jadi dapat diprediksi emisinya itu adalah X1. Error sama dengan Y min Y 250 kurang 340. Nah, dengan hasilnya minus 90. Terus di bawah ini ada rumusnya untuk cara mencari parameter model terbaik. Nah, di sini ada gambar nih, teman-teman, dari apa yang telah dikerjakan tadi, yaitu untuk mencari parameter model terbaik ketika dijadikan sebuah kurva atau regresi linear ini atau non linear, dia jadinya seperti ini, teman-teman. Cenderung latensinya itu stabil naik ke atas tanpa ada lengkungan sedikit pun. Kita lihat nih, apa sih yang 250 warna hijau ini, yaitu 250 warna hijau ini merupakan dari Y. Terus yang mana yang kuning? Y-nya ini, yang kuning itu 340. Nah, ketika 250 dikurangi 340 yaitu minus 90. Jadi, kita cara mencari parameter model terbaiknya itu menggunakan rumus ini, teman-teman. Nah, ketika sudah menggunakan rumus, kita lihat lagi tugasnya untuk apa. Kita udah mengamati akurasi hasil pemodelannya, terus kita cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasi non-linear. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk indikasi non-linear ini ada banyak, teman-teman, ada 3. Regresi polinomial, regresi non-linear, sama transformasi data non-linear menjadi linear. Terus kita lakukan sebuah pemodelan yang bisa mengindikasi non-linear. Kita kembali ke penjelasan regresi polinomial dulu, teman-teman, agar kalian itu lebih paham untuk melakukan suatu tugas ini. Kita lihat dia ngapain sih untuk regresi polinomial. Untuk regresi polinomial ini ternyata kita lihat regresi polinomial. Nah, ini regresi polinomial merupakan beberapa data yang berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Jadi untuk bentuk kurvanya itu seperti ini, itu polinomial. Terus ketika sudah kita memodelkan regresi polinomial, kita cari tahu lagi regresi non linear. Nah, untuk penjelasan regresi non linear itu merupakan memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas. Gimana tuh? Jadi Y berupa fungsi non linear dari parameter 0 dan fitur X.
untuk grafiknya dia mirip seperti namanya itu curve linear positif berarti teman-teman, tapi berbentuk terbalik. Nah, oh ini sorry ini non linear better. Terus kita yang terakhir itu transformasi data non linear menjadi linear. Gimana sih caranya teman-teman biar si data ini menjadi linear? Caranya yaitu dengan memodelkan data menggunakan visualisasi yang mengindikasikan non-linear. Dan caranya itu ada tiga, regresi polinomial, regresi non-linear, dan transformasi data non-linear menjadi linear. Nah, ketika sudah, seperti biasa kita masuk ke dalam penjelasan dari atau simulasi langsung terhadap pencarian data yang cocok menggunakan linear atau non-linear. Nah, di sini seperti biasa saya telah membuat dari workspace-nya itu mulai dari pembacaan file CSV, kita set role-nya, terus juga generate atribut, terus select atributnya, terus linear regression, apply model, terus dapatlah si performance. Ketika performance-nya udah dapat, kita hubungkan ke dalam resource teman-teman. Ketika udah mendapat resource-nya, ketika di run, dia akan menghasilkan sebuah result. Nah, resultnya itu seperti ini. Oke, kita bahas dari awal ya. Untuk pembahasannya yaitu, seperti biasa kita melakukan import terhadap data set yang kita ingin analisis. Nah, di sini saya sudah memilih datasetnya. Datasetnya itu ada di apa ini datasetnya? Saya menggunakan CO2 emission dari Kanada. Nah, jadi ini merupakan salah satu data CO2 emission dari Kanada. Ketika sudah dipilih, gimana sih caranya kita mendapatkan CSV? Kita tinggal pergi ke operator, terus kita cari namanya RedCSV. RedCSV ini fungsinya untuk apa? Untuk membaca data kita agar data kita itu terbaca pada kolom workspace. Nah, kita tinggal drag and drop dari RedCSV ke dalam ke dalam workspace. Caranya di mana? Caranya ada di operator, masuk ke folder data access, files, folder read. Nah, di sini ada banyak. Cuma karena saya menggunakan data CSV, saya drag and drop data CSV atau read CSV. Ketika sudah dimasukkan datanya, kita cari kembali set role untuk memilih list yang akan kita analisis. Dengan list yang akan kita analisis yaitu kita cari di sini namanya set role. Udah dapat nih set role, kita tinggal biasa seperti biasa tinggal drag and drop. Ketika setelah drag and drop, ini di edit list seperti biasa, terus ketika mudah mendapatkan role yang kita inginkan, kita generate atribut karena di sini polinomial nggak ada. Kita menggunakan atribut sendiri. Atribut sendiri kita aturnya seperti apa? Kita klik lalu kita setting seperti ini teman-teman untuk defaultnya. Nah, untuk data untuk set yang kita pilih itu yaitu engine size tadi yang seperti yang yang diberitahu di modul, kita menganalisis dari engine size atau si mesin, ukuran mesin gitu. Terus kita pilih select atribut. Seperti biasa select atributnya mau yang mana datasetnya. Jadi kita gunakan yang pertama tipenya kita pilih include atribut, terus subset seperti biasa seperti yang sebelumnya untuk set atribut karena materi ini sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan untuk atribut yang kita pilih. Sekarang atribut yang kita pilih apa dari dataset si CO2-nya ini. Dari yang Kanada tadi ya. Terus yang kita pilih ada berapa? Ada 4 teman-teman ini yang di sebelah kanan yang kita select ya teman-teman, bukan yang sebelah kiri. Jadi dari banyaknya sekian kolom atau atribut yang kita pilih, kita cuma milih 4. Ada CO2 emission per kilometer, terus ada silinder,
ada engine size, terus ada engine size SQ. Terus kita tinggal apply. Ketika di apply, maka data yang terpilih cuma 4 teman-teman, karena kita sudah memfilternya berkali-kali dan kita hanya memilih 4. Lalu karena di sini materinya tentang linear regression, kita masukkan nih pengaturannya dari linear regression ini tadi. Nah, untuk teman-teman yang masih belum paham bagaimana menambahkan operatornya itu, ada di pojok kiri bawah pada panel operator. Kita cari satu persatu mulai dari langkah awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua ada kita set roll. Kita cari set roll. Ada nggak set roll? Ada. Terus kita cari lagi generate attribute. Generate attribute. Generate attribute juga ada. Terus select attribute. Kok bisa ada ya? Emang karena saya gunakan gitu teman-teman. Select attribute fungsinya untuk apa? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke poin intinya, yaitu tentang linear regression. Di sini kita menganalisis dataset tersebut menggunakan linear regression polanya, teman-teman. Di sini ada kok untuk linear regression, tinggal cari aja. Nah, ketika sudah mendapatkan linear regression, kita drag and drop ke tengah. Lalu, ini linear regression ya teman-teman. Lalu ketika dipilih, kita setting nih sedemikian rupa, mulai dari log verbosity-nya, log profile, itu kita nggak atur, kosongin aja, random seed, email, encoding-nya itu jadiin sistem. Ketika sudah memasukkan linear regression, kita masukkan juga operator, yaitu apply model. Untuk apa sih apply model? Apply model itu untuk mengaplikasikan parameter. Nanti kosong teman-teman. Kita pakai tadi. Terus ketika sudah memasukkan play model ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya untuk mencari model yang terbaik. Kita setelah melakukan play model, kita terakhir yaitu performance. Intinya ada di sini teman-teman, di performance. Sebentar memang capek juga. Salah? Iya, setelah itu ketika kita sudah melakukan 1 sampai 7 tahapan, mulai dari kita sambungkan ke out, dari out ke exa, dari exa ke tab, dari tab ke exa, dan seterusnya itu kita melakukan yang namanya running, teman-teman. Semuanya sudah terpilih, apa atribut yang operator yang kita ingin pilih, kita sudah milih atributnya, kita sudah setting sedemikian rupa. Lalu kita tinggal running saja. Sap. Nah, udah masuk. Nah, ini untuk example saya apply model, karena tadi saya sudah bilang mencari model yang terbaik nih. Dari CO2 emission dan juga prediksi. Terus di sini ada performance vektornya. Seharusnya pada performance vektor itu ada 2 tipe perbandingan. Yang pertama tipe perbandingan sebelumnya itu mendapatkan dari nilai root mean squared error-nya ini 29 titik bla bla bla. Nah, tapi kita menggunakan generate attribut ini menjadi resultnya itu ada di 31.166 teman-teman. Itulah perbedaannya ketika kita menggunakan generate attribut dan tidak menggunakan generate attribut. Terus setelah sudah melakukan hal tersebut, kita bisa simpulkan apa yang telah kita lakukan tadi. Kita lihat lagi di PPT-nya. Jadi, apa nih regresi linear atau non-linear? Cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear, pengamatan visual atas data, visualisasi pengamatan akurasi hasil pemodelan. Untuk akurasinya tadi udah ada di sini teman-teman, disebutkan di result ini. Ya. Terus ada cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan bahwa ini tuh non-linear. Regresi polinomial, regresi non-linear, transformasi data non-linear menjadi linear. Nah, ketika semua ini sudah dilakukan pada tadi tahap simulasinya di sini,
Udah kita simulasiin sedemikian rupa, mulai dari kita cari pemodelan yang baik, terus linear regression, terus lekat tribut, polinomial, dan lain sebagainya. Dapatlah menggunakan generator tribut, kita mendapatkan angka 31,166 untuk untuk RMSE-nya seperti pada PPT. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk data yang sedang kita analisis tadi, apa yang data yang kita analisis? Yaitu tentang CO2 yang kita sedang analisis datasetnya itu berasal dari Kanada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.